Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Spooky for Nightmare Side barengan di Basta, di mana di YouTube channel Ada Radio setiap Senin sampai Jumat itu menghadirkan konten-konten Nightmare Side. Jadi pastiin kamu jadi orang pertama yang nonton video kita. Jangan lupa subscribe YouTube channel Ada Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes, dan komen jika kamu suka video ini. Selamat datang di Spooky for Nightmare Side dan selalu ingat, jangan nonton Spooky for Nightmare Side ini sendirian. Halo. Yang kuntilanak itu ada di samping pas mau dibuka. Kuntilanak yang kita ini sih aku ya yang ngalamin. Ya pas aku balik lagi ke kamar, keesokan lagi mukanya enggak. Jadi kayak ngebelakang gitu terus kayak Kita masuk ke penelpon pertama di Spooky for Nightmare Side malam hari ini. Hai, halo. Halo, selamat malam Ziva, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ziva ini insan muda dari Sulawesi Selatan. Lebih tepatnya di mana di Sulawesinya, Ziva? Aku di Makassar. Halo. Oke, Ziva, silakan untuk ceritain pengalaman seramnya. Aku kan dulu tinggal di Jakarta. Oke. Terus sekarang udah pindah karena ya itu karena di rumahku itu bisa dibilang serem gitu kan. Akhirnya kita pindah ke sini ke Solo. Oke. Aku dulu pernah aku sementara makan sama keluargaku, tiba-tiba ada kayak muncul sosok gitu, tapi aku nggak tahu dia laki-laki atau perempuan, tapi dia kayak manggil-manggil aku kayak ayo sini gitu. Terus itu kayak apa ya, kayak ini orang ini di luar jendelanya itu tinggi banget gitu, mungkin semeter juga untuk orang manjat lewat tangga juga nggak bisa gitu. Makanya kayak orang apa bukan sih, kayak manggil-manggil gitu kan. Akhirnya aku keluar langsung keluar lari, takutnya temanku kan. Aku keluar lari, ternyata nggak ada orang, nggak ada sama sekali orang. Terus nggak lama temen aku datang ke rumah main, kita cerita, aku tanya tadi kamu ke rumah ya, terus dia bilang gini, enggak kok gitu. Oh oke, gitu, masih kayak positif aja. Oh oke, gitu. Terus sementara kita ngobrol, tiba-tiba kayak ada yang lewat gitu. Wah, apaan tuh gitu. Terus temen aku udah keringet dingin gitu, bilang aku pulang dulu ya gitu. Wah, kok cepet banget pulangnya gitu. Aku lagi nggak enak badan, kata dia gitu. Aku nggak enak badan nih. Ya udah nggak apa-apa gitu. Terus nggak lama dia ngechat aku, tadi sebenarnya bukan gak enak badan gitu, tadi ada yang lewat gitu, makanya aku langsung pulang. Hah, kamu juga lihat gitu? Iya lihat, makanya aku langsung pulang gitu. Oh oke, masih kayak mungkin bayangan, mungkin ya, kayak mungkin ini tuh cahaya lampu kali ya, kena apa gitu. Jadi kayak bayangan lewat. Positive thinkingnya mungkin kayak cuma lampu aja kali, mungkin ada serangga yang lewat mungkin, jadi kayak timbul bayangan. Iya. Oke. Ini pas puasa, sementara sahur sih, aku dibikinin makanan sama mamaku. Aku lagi jalan nih mau ke depan TV buat makan sahur, tiba-tiba lauknya itu tumpah. Piring aku pegang, lauknya tumpah. Kayak nggak masuk akal gitu loh. Jadi kayak dia nggak masuk akal gitu. Lauknya apa nih? Ayam atau ikan atau yang jatuh? Sebenarnya lauknya nggak mahal-mahal sih. Oh, itu tapi kamu lagi pegang itu mie-nya, tiba-tiba aku pegang piringnya dipegang, sama nasinya tumpah sendiri. Tiba-tiba piring tetap aku pegang. Oke. Wow. Tapi orang-orang nggak percaya. Gitu ya? Orang-orang nyatanya aku bohong gitu, mungkin katanya gini, dia nggak mau kali makan itu gitu, makanya ditumpahin sengaja gitu. Padahal nggak sengaja gitu. Aku bilang kalau misalnya emang ini piring jatuh, otomatis piringnya pecah dong. Ini piring kaca. Aku bilang gitu. Terus katanya ya udah bikinin lagi, terus abis dibikinin lagi tumpah lagi. Mamaku di situ langsung marah. Apaan sih, bilang gitu.
Kalau Iya, nggak iya. mau makan bilang udah sana gitu. Akhirnya Oke. aku nonton TV, aku nggak makan itu karena aku takut banget aku bisanya gitu ya. Lauknya tuh jatuh piring aku pegang gitu. Itu Aku kamu jadi ngerasa kok takut sendiri. ngerasa kayak ada yang mukul dari bawah gerakin piring gitu kayak digituin atau enggak Aku sama sekali? aku juga kurang tahu sih gimana soalnya karena aku kan jalan aja kan tuh kan sambil ngeliat TV kan. Jadi kayak oke gitu. Kalaupun aku kesandung pasti berasa dong kesandung. Iya, ya. Pasti aku juga bakalan jatuh juga kan Kak. Tapi ini kenapa lauknya doang gitu yang tumpah. Tiba-tiba Terus sih akhirnya tuh terlempar jatuh. Wow. iya jatuh gitu. Terus ya udah nggak apa-apa lah, nggak usah makan lah gitu, tahan aja gitu. Aku nonton TV. Gak lama habis nonton TV ada yang ketok-ketok jendela tuh, ketok-ketok jendela dekat TV. Orang-orang rumahku itu kan kalau makan di meja makan, aku depan TV. Sampai kayak aku kayak diketok-ketok gitu kan, akhirnya aku buka. Jadi habis aku buka nggak lamanya ternyata aku pingsan. Aku tiba-tiba udah di kamar. Aku di kamar perasaan tadi masih depan TV gitu ya kan. Terus kata nenek aku gini, emang tadi kamu lihat apa gitu? Nggak apa-apa, aku cuma buka jendela nek gitu. Terus ada yang kamu rasain nggak ada, orang ada yang ketok-ketok doang, ya udah dibukain dong gitu. Siapa tahu ada orang gitu ya kan, ada siapa gitu. Aku bukain, tiba-tiba pas aku bangun aku udah ada di kamar, ada nenekku, ada mamaku. Kamu kenapa gitu? Gara-gara nggak makan sahur ya pingsan gitu? Nggak juga sih, kalau misalnya emang dipikir aku kan makan malam kan, jadi kayak cuma gara-gara nggak makan sahur nggak mungkin pingsan seketika gitu. Jadi aku kayak mikir, duh kok gini banget. Pas kejadian-kejadian kayak gitu akhirnya kita pindah. Karena udah banyak banget kejadian nenek aku, om aku juga waktu itu dia bareng sama temen-temennya, dia kan di kamar atas. Itu ya mungkin teman-temannya mungkin ada yang kurang sopan atau mungkin apa. Mereka dikunciin dari luar. Sedangkan di rumah tuh nggak ada orang sama sekali. Cuma om aku sama teman-teman om aku. Dia mungkin temannya mungkin ada yang kurang sopan atau mungkin apa, kita nggak tahu karena kita kan lagi waktu itu jalan-jalan, itu tuh masih siang-siang banget. Mereka dikunciin dari luar, jadi om aku sama teman-temannya tuh di kamar, mereka mau keluar pengen makan tapi nggak bisa kan dikunciin. Mereka kira kita yang kerjain, padahal nggak ada orang. Oke. Wow, serem ya. Tapi sekarang akhirnya udah pindah, udah gak ada kejadian-kejadian apa lagi. Itu sampai bisa skip buka jendela langsung tiba-tiba black out, nggak pusing nggak apa, itu aneh sih. Tapi ada yang mungkin kamu tanya atau cari tahu nggak dulu rumah itu apa dan kayak gimana? Selain Tapi sosok emang besar katanya itu ya. orang kata tetangga di sana, emang katanya tuh rumah itu tuh emang serem gitu. Jadi mereka jualnya murah gitu karena emang rumah itu sebelumnya tuh serem dan yang punya rumah itu dulu kalau nggak salah kayak semacam dukun gitu lah. Jadi makanya rumah itu kenapa serem mungkin sebabnya itu, dan dijualnya tuh murah waktu itu. Ya, jadi udah jelas lah ya, dulunya mungkin rumah dukun sampai akhirnya rumah itu jadi angker dan dijual sangat murah. Ziva, terima kasih banyak udah sharing pengalaman serem kamu ya. Iya, makasih. Thank you, sehat-sehat selalu. Salam buat teman-teman di Makassar sana. Oke, kita masuk ke penelpon selanjutnya di Spooky for Nightmare Site malam hari ini. Dan kita tersambung sama Faris. Hai. Halo Faris, apa kabar? Baik Kak, baik. Oke, Faris di Dago, bener ya? Daerah Dago ya? Ya, Oke. benar-benar Kak, di Dago. Faris, pengalaman serem apa yang mau kamu share malam hari ini di Spooky for Nightmare Site, Faris? Halo, nama saya Faris, tinggal di Bandung. Kejadian ini tuh terjadi sekitar 1 tahun yang lalu. Oke. Ketika itu saya masih duduk di bangku SMK di Bandung. Oh, oke. Di sore hari itu saya lagi sama teman-teman saya dan berniat untuk menebang bambu.
untuk membuat tiang merpati. Oke, jadi kamu mau bikin tiang buat merpati Tiang gitu merpati. ya? Oke, Ya. siap. Terus? Entah karena firasat atau sugesti, pokoknya di siang hari itu tuh saya merasa kalau kayak ada yang aneh gitu. Mungkin karena ya cuaca agak mendung juga kan, takut hujan atau gimana. Nah terus di siang itu tuh saya pergi ke kebun yang ada pohon bambunya. Daerahnya tuh deket di sebuah curug di kota Bandung. Siap. Kayaknya saya pernah ke sana deh kayaknya. Pernah. Oke, lanjut. Saat hendak pergi ke pohon bambu, saya tuh tiba-tiba udaranya gak terasa dingin gitu. Terasa dingin, gak kayak biasanya awan mendung. Terus datang gerimis hujan. Namun teman-teman saya tetap melanjutkan niatnya untuk menebang pohon bambu itu. Nah, pas sampai di pohon bambu, teman saya tuh langsung mengeluarkan goloknya dan langsung menebas aja pohonnya. Langsung aja ya. Langsung ditebas. Nah, teman saya yang satunya yang sebelah saya, namanya Irfan, langsung ngasih tahu ke yang nebang tuh namanya Andre. Jadi yang si Irfan ngasih tahu ke Andre bahwa kalau misalkan menebang bambu tuh harus pakai baca doa dulu, biar nggak terjadi apa-apa. Namun Andre tuh bilang malah ngejawab gini, ngapain takut sama hantu mah nggak ada apalagi siang gini katanya. Oh itu kondisi siang-siang berarti ya jam berapa? Siang-siang sekitar jam 2-an kalau nggak salah. Oke, jam 2 siang. Jam 2 sampai keluar kata-kata sompral gitu ya. Pokok terus serentak semuanya diam dan memperhatikan si Andre yang lagi nebang pohon. 1-2 bilah bambu mah sudah terpotong. Lalu gerimis teh kan lama. Jadi sekebun-kebun itu teh basah. Kebun basah. Sedangkan yang lainnya lagi sibuk nyari buah lah untuk dimakan. Kala itu teh saya sama Andre doang berdua lagi merhatiin si Andre sendiri. Andre lagi nebang, saya lagi merhatiin Andre. Nah, saya tuh mendengar kayak ada cewek ketawa kecil, kayak gitu kan. Gitu kakak. Nah, tapi saya mah nggak terlalu menghiraukannya, takutnya itu hanya sugesti atau karena saya ngelamun gitu. Ya. Singkat cerita, sore itu saya pulang pukul 4 kalau nggak salah udah asar. Nah, pas itu teh saya tuh pulang ke rumah tuh disuruh ngantar adik saya ke daerah curug itu. Nah, keadaannya tuh beres hujan pisan. Nah, jalan ya tahu ya jalan curug itu kakak juga lah. Jalan curug itu kan ada pohon gede-gede di situ teh. Iya. Pas pisan sebelah saya ada pohon kawung kalau nggak salah. Ya pohon kawung. Ada cewek. Pas saya ngeliwat pohon kawung itu, suara cewek lagi. Itu mah ketawanya tuh lebih keras kak. Sebelah pisan kiri. Ketawa cekikikan gitu ya pasti ya. Iya, cekikikan kayak gitu. Sebelah kiri banget. Nah, adik saya tuh langsung kaget. Kata ya saya sontak langsung ngebut juga di situ, langsung ngebut. Terus saya bilang ke adik saya kalau mau pulang jangan mending nginep aja daripada pulang mah, apalagi kan cewek abis maghrib takutnya yang ngelewatin jalan itu kan. Kalau pulang ngelewatin jalan itu takutnya terjadi apa-apa. Nah, terus di hari yang sama saya tuh mengalami 2 kejadian itu. Saya langsung penasaran kenapa bisa mengganggu saya gitu, sedangkan saya nggak ngelakuin apa-apa, yang nebang pohonnya juga
teman saya bukan saya gitu. Tapi teman kamu nggak ada gangguan apa-apa teman kamunya? Enggak. Nah, Okay. langsung saya teh selepas isya ada pengajian kan, ada pengajian. Lalu guru saya tuh bilang kalau setelah pengajian tuh dia tuh mau ngobrol sama saya, tuh mau ngobrol berdua. Pas semuanya udah pulang, tinggal saya dan guru saya. Tiba-tiba guru ngaji saya tuh kayak ngelakuin ritual gitu ke saya. Lalu nanya kamu dari mana? Banyak yang ikut ke kamu. Awalnya juga cukup kaget ya ngedengar nanya gitu. Iya. Lalu cerita 2 kejadian sore yang tadi. Terus guru saya tuh bilang kalau mau melakukan sesuatu hendaknya baca bismillah katanya. Iya betul. Tapi saya bilang lagi yang ngakuinnya juga bukan saya Pak, namun si Andre. Langsung guru saya tuh bilang ke saya, karena si Andre jarang sholat, cina. Tapi aku hantu temenan sama hantu, cina. Ngobrolnya gitu. Oke. Akhirnya ngeganggu ke kamu gitu ya? Iya, kayaknya. Nah, setelah selesai ngobrol saya pulang ke rumah tuh sekitar jam 10 malaman. Nah, tapi itu udah dibersihin sama si Pak Ustadznya berarti? Ya. Udah dibersihin berarti kamu teh? Gak tahu tuh. Belum keadaannya belum. Oke. Nah, setelah ngobrol kan pulang itu sekitar jam 10 malaman. Tiba-tiba kayak si daerahnya itu sepi, kayak tahu malam Jumat, tapi sepi pokoknya. Pokoknya jam 11 tuh saya kan tidur. Enggak sampai sejam tidur saya. Langsung mimpi saya Kak. Mimpi lihat saya lagi tidur, ngerti nggak Kak? Iya. Saya mimpi lihat saya lagi tidur, tapi hadap-hadapan sama cewek kuntilanak gitu. Rambutnya panjang, baju putih gitu. Mukanya kamu lihat? Baju putih, penuh darah. Oh, penuh darah. Wajahnya kamu lihat? Nah, dengan matanya tuh masih ingat bolotot Kak kalau bahasa Sundanya. Iya, melotot gitu ya, kayak melotot, gitu melotot, terus merah tuh. Tapi ke arah saya, bukan ke arah saya yang lagi tidur gitu. Oh, ke arah kamu yang lagi ngelihat kamu tidur gitu ya berarti. Bukan ngelihat saya tidur si kuntilanak itu, malah ngelihat saya kayak gitu. Nah, terus bangun di situ teh, kena erup-erup. Pasti. Aduh, deg-degan Kak. Pasti. Kebetulan dengerin ceritain ini. Lalu kena erup-erup Kak, itu teh saya. Pokoknya sekitar 5 menitan mata teh terbuka, tapi gak bisa gerak. Iya. Nah, di situ di malam itu teh kalau nggak salah 2 kali kena erup-erup. Terus sampai nggak bisa tidur Kak, malah nggak tidur. Nah, langsung pas adzan subuh teh saya tuh pergilah ke masjid gitu. Udah pergi ke masjid, nemu guru saya tadi, lalu ceritain kalau saya malam kena erup-erup gitu. Lalu si ustadz saya tuh keadaannya beres sholat subuh langsung bawa ke rumah ustadznya. Katanya mau meditasi, dan nyuruh saya bertanggung jawab, cina. Karena saya udah ngelakuin ini, cina. Setelah saya tuh nurut-nurut aja lah ke ustadz gitu. Nah, pas sampai di rumah ustadz, tiba-tiba si ustadznya tuh suruh duduk lah gitu biasa. Langsung ngelakuin ritual gitu. Katanya kamu lagi ya? Ngobrol. Saya kan nggak bisa ngobrol kayak gitu kan Kak. Nah, kata si ustadznya tuh lagi ngobrol sama yang ada di luar. Kejadiannya tuh ini tuh beres ini baru diceritain, beres ritual baru diceritain gitu. Kenapa cenah? Katanya? Katanya tuh lagi ngobrol ya sama yang di luar, nyuruh mereka pulang ke tempat semula yang tempat pohon bambu tadi. Tadi anterin gitu ya. Namun si merekanya tuh jadi bukan satu aja katanya yang ikut ke aku teh Kak. Lebih banyak katanya. Nah, terus merekanya tuh nggak mau pulang. Tapi
gak mau pulang jika saya gak ikut sama mereka. Maka mereka bilang gitu. Lalu lalu si ustadz saya tuh ini menunjukkan pohon besar, ada pohon besar di dekat rumahnya tuh, katanya mereka kalau mau boleh tinggal di situ. Namun si mereka itu tuh nolak tawarannya. Nah tiba-tiba ustadz saya tuh tiba-tiba ngomong lembut banget, bilang bahasa Sunda, jug aranjeun geura barali. Dengan empat kata itu tuh katanya mereka langsung pergi, gak tahu kenapa langsung pergi aja. Katanya mereka tuh beres cerita ini tuh si ustadz bilang kalau mereka tuh dikirim ke turun, ada penjara di sana. Penjara buat mereka yang jahil kayak gitu, Kak, katanya. Udah, Kak, beres. Tapi sekarang udah nggak ada apa-apa lagi ya? Alhamdulillah aman sekarang, Kak. Udah disuruh dikasih doa juga kan sama guru ngajinya. Kalau misalkan mau kemana-mana baca doa dulu gitu. Iya baca sih. Doa ini itu. Amin. Terima kasih banyak ya, Faris ya. Siap, Kak. Ya, barusan Faris ya udah berbagi pengalaman ceritanya ketika dia di sebuah tempat mengambil pohon bambu bersama teman-temannya, tapi ada salah satu dari temannya yang ya main potong-potong aja gitu ya, yang tidak permisi atau amit-amit dulu, sampai akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dimanapun kamu berada, insan muda, lebih baik kita saling menghormati dengan mereka yang mungkin tidak terlihat, yang ada di sekitar kita, karena kita tidak pernah tahu mereka sedang apa, sedang di mana, terutama buat teman-teman yang biasa aja gitu dengan hal seperti itu, tidak punya sensitivitas yang tinggi. Biasanya ya udahlah, lewat aja atau apa segala macam, ya minimal ucapkan salam gitu, kayak datang ke satu tempat, assalamualaikum. Begitu, jadi salah satu hal yang kecil tapi berpengaruh banget. Kita syuting di sebuah studio, insan muda, studio Nightmare Site yang masih ada di Jalan Cipaganti 159 Bandung. Dan ini tuh berada lokasinya, bisa dibilang ini adalah studio baru ya dari tim Nightmare Site. Ini berada di atas lantai 2. Dan untuk menuju ke sini itu ada satu tangga yang terbuat dari besi. Jadi setiap yang langkah naik ke lantai ini itu akan terdengar suara langkah kakinya. Dan tadi pas Faris telepon, mungkin saya agak sedikit tidak konsentrasi melihat ke arah sebelah kanan, karena sebelah sana itu tangganya. Nah, saya dengar ada suara langkah kaki naik tuh. Dek, 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 langkah kaki naik, tapi saya tungguin kan, tungguin siapa yang naik ya. Terus kayak turun lagi, dek, 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 terus naik lagi gitu. Jadi ditungguin sampai naik ke atas tuh nggak ada orangnya, nggak kelihatan. Saya sampai coba ngechecking, Agung cek, kameramen saya, Agung cek ke situ, setiap kayak nggak ada siapa-siapa. Bahkan kalau Agung sendiri ngedengar suara ada yang kayak batuk atau daham gitu ya. Gitu ya. Wow, berarti it's time to go sih, berarti waktunya untuk pamit, insan muda. Terima kasih banyak yang udah nonton Spooky for Night malam hari ini. Terima kasih banyak juga yang udah bisa ditelepon dan berbagi pengalamannya. Sampai ketemu lagi di Spooky for Night selanjutnya di Mas Salamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan nonton Spooky for Night ini sendirian.